Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini. Hei. Astagfirullahaladzim. Dola, Ada apa? kalau nyanyi itu jangan yang galau-galau. Seperti gimana? Yang happy-happy aja. Contohnya gimana? Gini. Ayo goyang lumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, hulu jadi lenang. Ah, apaan? Kenapa kamu galau? Kenapa sih? Bukan kalau karena cinta saya. Tapi Nyariin si Gareng dari malam gak ada. Tadi malam juga. Takutnya si Gareng itu terlibat geng motor, ya narkoba. narkoba. Pan tahu sendiri si Gareng itu pergaulannya agak bandel. Ayo kita cari si Gareng sama-sama yuk. Ayo. Ada aku mah apa? Atuh. Aduh. Nah Kang Cepot sama Kang Udel nih. Hei, Gareng, Apa? kamu dari mana saja? Saya sama Kang Cepot itu khawatir sama kamu. Iya, Khawatir kenapa? kan sekarang itu banyak yang terlibat narkoba. Geng motor. Ya, hukumannya berat. Mm-mm. Eksekusi mati loh. Betul. Ah, masalah yang gituan mah Kang Cepot juga kan tahu. Kan Gareng ini udah insaf, udah menjauhi yang begituan. Terus semalam nggak ada. Kemana kamu? Iya, kemana? Itu mah masalah, cuman masalah sepele. Kan sekarang lagi tren batu akik nih. Iya. Jadi Gareng sama teman-teman Gareng mau buka bisnis kecil-kecilan batu akik gitu. Tapi ingat, Apa? jangan sampai merusak lingkungan. Penambangan batu akik besar-besaran itu akan merusak lingkungan, Reng. Betul. Mm-mm. Awas. Ini cuman kecil-kecilan bukan besar-besaran kan. Ada batu apa aja, Reng? Iya. Ada pancawarna, ada blue kapir, Blue sapphire. apa? Blue sapphire. Blue apa? Blue Blue sapphire. fir, Blue kapir. blue safir. Jadi kebalik ini. Gareng, tapi ingat, kita itu masih kecil. Ya, Betul, Masih pelajar. betul, Tugas kita adalah belajar. betul. Belajar membaca, menulis dan menghitung. Mm-mm. Kita harus banyak membaca, Lanya. ya. Karena membaca itu adalah jendela dunia. Tuh, dengerin, Reng. Iya kan, Dengerin. aku juga ngedengerin ini. Hei, Gareng, Apa? dengan ilmu kita menjadi tahu, Ya. dengan agama hidup kita menjadi terarah, dan dengan seni hidup kita menjadi indah. Keren, Ayo, Kang Cepot, keren. kita pulang yuk. Ayo. Keren banget Sampai. Sampes. Nah ini nih anak Jago di bahasa Sunda. iya, kan ibu saya orang Sunda. Ini anak-anak ini dari Rampak Dalang Cilik Keluarga Sunaria ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Boleh perkenalkan satu-satu? Nama saya siapa? Boleh? Nama saya Jaki. Nama saya Jaki. Nama saya Kanha Dekosasi Sunaria. Nama saya Raka Albari Sunaria. Oke, dengan Mas Dengan Irwansyah. 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 Iya. Ini mereka ini generasi keempat ya. Betul. Generasi Generasi keempat. keempat dari dinasti Sunaria. Dinasti Suraya. Oke, ini sebenarnya ini lucu banget sih. Belajar ini dari umur berapa mereka? Mereka ini dari usia 3 tahun itu sudah mulai kelihatan bakat-bakatnya. Mulai kelihatannya tuh gimana? Jadi ketika dimandikan oleh mamahnya itu mereka tangannya sudah mulai digerakkan di atas bak mandinya itu. main sendiri? Iya, dia main dengan diadu-adu gini. Kita lihat bahwa anak ini sudah muncul bakatnya. Oke. Atau minimal mereka senang kan gitu. Nah, kemudian setelah usia di 4 sampai 5 tahun baru saya siapkan wayang. Nah, karena dari wayang itu mereka saya kenalkan lebih dulu bahwa ini tokoh ini tokoh ini, tokoh ini. Nah, kemudian akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Ini sekarang kalian umurnya berapa sih? 11 tahun. 11 tahun? 11 tahun ini? 11. 11 tahun ini? 11. 11 juga? Masa? Ini Nggak 8 tahun? SD kelas 6 sebetulnya satu kelas semua ini. Kelas 6 Satu kelas Kelas semua? 6 satu kelas. Kelas 6 satu kelas. Satu geng main, satu Satu geng sekolah. main. Lulus bareng. Lulus. Punten, ini anaknya Kang Irwansyah yang mana? Kalau anak saya yang tengah. Oh, yang ini? Nah, Ini dua ponakan? ponakannya. Dua ponakan. Oh, Wah, generasi begitu. keluarga yang luar biasa ya. Keren ya? Nah ini kalau misalnya ngomongin soal, kan umurnya 11 tahun, main bareng-bareng. Terus dari itu belajarnya itu gimana sih kalau misalnya lagi mau belajar wayang itu?
Awal mulanya Jaki gimana? Suka dulu. Suka dulu. Iya. Oh, Nonton Abah Asep. Nonton Mbak VCD Asep. Abah Asep, Abah Ade. Susah nggak tuh kan bahasanya, terus udah gitu juga logat-logatnya harus diperagain. Iya. Susah-susah gampang sih. Susah-susah gampang ya gitu. Tapi menariknya apa kalau misalnya wayang kan? Kalau misalnya anak-anak seumuran tuh banyak yang sukanya game PlayStation gitu kan. Gamenya lagi apa gitu yang udah modern-modern. Tapi sukanya wayang. Apa menariknya? Unik. Unik ya? Lucu ya? Bisa menghibur ya. Bisa menghibur. Tujuannya ingin melestarikan budaya Sunda. Wah, keren. Itu penting. Ini keren banget. Terus dalam seminggu atau dalam sebulan kalian sering ini nggak show gitu, Latihan gitu ya. seperti itu. Kalau ada tamu dari mana gitu, suka main. Oh gitu. Jadi gini, kebetulan kita punya sanggar. Sanggar itu banyak dikunjungi siswa-siswa SD, SMP, dan SMA di wilayah Jawa Barat. Nah, kemudian penyuguhnya untuk hiburan mereka. Oh, Jadi rutinitas mereka di situ lah. Jadi belajar sambil menghibur, latihan sambil menghibur. Kemudian konsep ceritanya seperti apa? Apa didesain dari Mas Irwansyah atau mereka sendiri yang Ya, mendesain? kita tergantung ke audiennya atau peserta yang datang. Seperti kalau anak SD, saya lebih bercerita tentang cerita-cerita seperti Tangkuban Perahu, Lutung Kasarung. Jadi diarahkan disesuaikan lah yang pasti. Tapi kalau sudah tingkat SMA ataupun umum, kita lebih ke pakemnya wayang itu. Tetapi bagian-bagiannya juga saya ambil yang singkat aja. Karena mereka masih belum dikuasai secara penuh gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi itu kan ceritanya update banget tuh. Ada eksekusi mati, ada geng motor. Batu akik lagi ya? Ada batu akik lagi. Beneran jualan batu akik apa enggak? Enggak ya? Garengnya ya. Nah, ini informasinya dari mana? Emang cari tahu sendiri atau ada yang bantu untuk cari tahu? Ada yang bantu. Ada yang bantu ya. untuk cari tahu gitu. Nah, itu berarti desain ceritanya juga dibantu gitu ya? Berapa lama latihannya sampai tadi bisa itu? 2 jam. 2 jam. 2 jam? 2 jam? Masa? Niko, kita kalau misalnya latihan gimana? Nah Kayaknya 2 bulan nggak kelar-kelar. Itu memang secepat itu mereka menerima data, Informasi terus gitu ya? diinformasi terus disampaikan melalui wayang ini. Iya, sebetulnya kita konsep dulu skripnya, terus kemudian ini harus bicaranya ini. Jadi untuk acara seperti ini itu kita setting dulu. Tapi kalau udah hiburan, mereka lebih sendiri. Lebih kekuatan mereka sendiri atau keahlian mereka sendiri. Nah, kalau saya penasaran sih, soalnya kan ini tiap anak memegang satu karakter. Betul. Nah, setahu saya kan kalau misalnya wayang itu memang banyak sekali karakternya. Ada 150. Ada 150 karakter. 150 dengan Iya. pasti karakter. Oh iya, itu berbicara tiap berbeda. karakter beda-beda di dalam suaranya. Seperti ini Dawala. Iya. Dengan Cepot itu udah beda. Udah beda. Betul. Nah, apakah anak ini harus belajar karakternya satu persatu itu 150-nya atau secara bertahap atau hanya boleh mempelajari satu saja? Kalau yang saya asuh ini kebetulan mereka sudah beberapa karakter, ya minimal 20 karakter mereka sudah bisa. Minimal 20 karakter. Oh, ini Paling sulit karakter apa tuh? Tuh, sok. Ayo. Bima, karakter Bima. Kenapa Bima? Suaranya besar. Gimana coba coba. mau dengar? Cok, masuk A. Bima. Rahwana. Rahwana, sok Rahwana. Rahwana. Coba Rahwana suaranya. Coba Rahwana. Kalau gitu aku nggak takut. Terus. Apalagi Gimana lagi? Apalagi Terus kata-katanya? Gatot Kaca. Cepot. Abdi kulan, kadia. Dawala, abdi kulan. Kemana si Gareng? Iya, kulan. itu Gatot Kaca tadi ya? Ya, Gatot Kaca, Gareng, sama Dawala. Oh gitu. Rahwana. Jadi ada 5 tokoh barusan yang 5 yang tokoh. disebutkan, betul. Ini pasti prestasi jago-jago. Mungkin prestasinya bisa dijelaskan udah meraih piala apa gitu? Ya, alhamdulillah pertama mungkin saya jelaskan ini Raka. Raka ini ya di tingkat provinsi sudah menjadi penyaji terbaik. Penyaji tingkat terbaik. 1. Ya. Penyaji terbaik. Kalau Kanha garap sahabat terbaik 1. Oke. 2013. 2013. Ya kebetulan kalau Mas Jaki masih belum, Lagi masih merintis kedua, ya? masih berdua. Lagi berusaha. Ya. Wah, harus bisa nih prestasinya. Terus ya. prestasinya juga ini pernah ke Turki. Nah, ini pernah ke Jepang.
Nah, yang mungkin Mas Jaki yang akan datang. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya dari pengalamannya pasti lagi di luar negeri gitu kan, ke Jepang, Jepang. ke Turki, pas di Jepang gimana? Pakai bahasa Jepang. Pakai bahasa Jepang? Jepang, Indonesia, bahasa Sunda. Dicampur. Bisa ngedalang pakai bahasa Jepang? Bisa. Coba. Coba. Gimana? Konnichiwa, onamae wa cepot desu, or Naruto desu. Keren. Kalau misalnya ini pakai bahasa Turki. Pakai bahasa Turki. Coba. Gimana? Apalagi bahasa Turki. Susah bahasa Turki. Berarti harus kembali lagi ke Turki ya. Harus balik lagi ke sana. Amin. Tuh. Apa yang paling menarik di sana? Mereka ngerti nggak dengan bahasa? Kan pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia. Mereka ikut ketawa atau ikut? Ikut ketawa. Iya. Oh ya. Ketawa juga. Rata-rata di penyaji kalau di kita dengan pihak asing itu dengan gerakan. Dengan gerakan ya minimal ini kan dianggap kita boneka juga ya. Nah, kalau boneka digerakkan seperti tadi ada ini sedikit itu orang pasti bisa mengerti gitu. Gerak tubuh lah kita pakai ini istilahnya. Nah, ketika main di luar negeri itu penontonnya orang dewasa atau hanya dewasa atau ada anak-anak juga? Ya, campur. Ada anak, tapi lebih banyak anak-anak. Oke. Ya, seperti waktu itu Kanha di Jepang pada saat di Nomi. Di Nomi itu kebetulan ya memang pesta anak-anak. Jadi pesta anak-anak di kota Nomi ya kebetulan pas sekali dengan sajian Kanha. Kanha waktu itu nyeritain apa tuh? Budaya modern dan budaya Sunda. Budaya modern, budaya Sunda. Kenapa tuh? Tradisional. Panjang ya? Panjang ya? Oke. Nah, kalau misalnya dari sanggarnya sendiri itu kegiatannya apa lagi selain Dalang ya? dalang? Kalau di kita tuh banyak sekali sih ya kegiatan-kegiatan karena memang kita di Jawa Barat itu khususnya di Giri Harja itu memang base campnya seni budaya. Kalau kita sudah bicara Jawa Barat tentunya bicara di Giri Harja. Seperti juga ada di sana tata gending. Ini anak-anak ini di samping wayang itu mereka harus bisa tata gending. Tata gending itu penabeh, juru tabehnya. Karena kalau mereka sudah di depan, artinya sudah mendalang di depan, itu ketika di belakang salah itu harus tahu. Nah, ketika gong itu salah, mereka harus ngerti. Makanya saya arahkan mereka jangan duduk di depan, tetapi juga harus mereka duduk di belakang. Ya. Oke. Ini terbuka buat masyarakat umum juga nggak sanggarnya? Oh, iya. Kalau yang mau latihan? Betul. Bisa juga? Bisa, karena memang ada beberapa dari wilayah lain seperti dari Kuningan, dari Lembang, dari Kerawang, ini banyak yang belajar di sana. Oke. Dan mereka sudah memakai pujaran dengan nama Sunandar atau Surnaria. Itu, Oke. Sunandar. Berarti Ya. kalau misalnya mau belajar, gimana caranya harus menghubungin kemana? Kita punya sekretariat, bisa menghubungi di kontak personnya atau nanti saya kasih kontak personnya. Karena Oke. Setiap hari ada ya? ada Atau setiap untuk umum kegiatan. hari tertentu saja? Ada banyak. Oke lah. Seru. Nah, Mau belajar ini wayang kali? boleh dalang, banget. jadi dalang. Belajar banget nanti jadi wayang. Tapi pasti malu karena lebih jago mereka. Tapi kalau misalnya memang berbicara soal budaya gitu ya, ada ternyata generasi-generasi penerus yang masih tertarik dengan budaya tradisional Indonesia, masih mau melestarikan. Seperti anak-anak ini gitu kan, yang ternyata juga nggak hanya melestarikan, tapi juga berprestasi gitu. Luar biasa hebat. Luar biasa sekali. Nah, kan ini kita mau ajak penonton nih, masih ada informasi yang lainnya. Boleh mungkin kan, pakein wayangnya Itu untuk sambil ngobrol. dibaca kan, Ha? Sambil dibaca. Setelah ini masih ada informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.